Halo Neleper, pada video kali ini saya akan menceritakan alur film Snowpiercer yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang tersisa di bumi, yang hidup di dalam kereta abadi, karena seluruh permukaan bumi sudah membeku akibat manusia yang mencoba mencegah terjadinya pemanasan global. Bumi sudah membeku selama 17 tahun. Daripada penasaran, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Pada tahun 2014, seluruh dunia menyebarkan cairan CW7 di atmosfer bumi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi suhu bumi yang semakin panas akibat dari pemanasan global. Namun hal tersebut justru membuat suhu bumi berturun drastis, hingga seluruh dunia membeku. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 2031, diperlihatkan kumpulan orang yang hidup di dalam kereta abadi pada gerbong belakang. Hanya orang yang ada di dalam kereta tersebut yang masih selamat. Kereta tersebut milik seseorang yang bernama Wilford, yang sampai sekarang menjadi pengendali kereta tersebut. Kemudian penjaga kereta yang berada di bawah pimpinan Wilford datang dan membawakan protein yang sudah diolah menjadi jelly. Itu adalah makanan sehari-hari yang dimakan oleh orang-orang di gerbong belakang. Penjaga di sana bersikap sangat kejam kepada orang di gerbong belakang, sehingga seorang pria yang bernama Curtis berencana akan melakukan pemberontakan. Dia selalu berdiskusi dengan pria tua bernama Gilliam, yang sudah Curtis anggap sebagai pemimpin di gerbong belakang. Saat itu mereka mendapat petunjuk berupa sebuah kertas yang bertuliskan nama seseorang, yaitu Nam Gong Min Soo. Dia adalah ahli keamanan yang sekarang sedang berada di dalam penjara. Kemudian petugas datang dan akan menculik anak dari gerbong belakang. Ayah dari salah satu anak yang diculik tidak terima dan melemparkan sepatunya mengenai seorang perempuan suruhan Wilford. Kemudian dia dihukum oleh penjaga dengan membekukan tangannya dan dihancurkan. Curtis semakin geram dengan perlakuan penjaga. Kemudian penumpang gerbong belakang menyusun drum dan dijadikan sebuah pipa panjang. Petugas datang untuk memberikan makanan. Curtis sudah lama selalu memerhatikan senjata milik petugas, dan dia berpikir senjata itu tidak memiliki peluru, karena sudah habis saat pemberontakan sebelumnya 4 tahun lalu. Curtis menghampiri penjaga dan memberanikan diri dengan menembakkan senjata ke kepalanya. Setelah tahu senjata itu tidak memiliki peluru, mereka semua langsung menyerang penjaga dan menuju ke gerbong di mana Nam di penjara. Di depan terdapat penjaga dengan tubuh besar. Dia berhasil menjatuhkan beberapa penumpang. Kemudian Gilliam mengerahkan pengawalnya bernama Gray yang sangat lincah untuk mengalahkan penjaga itu. Gray berhasil membunuhnya dengan mudah dan mendapatkan kunci untuk membuka sel Nam. Edgar mengeluarkan Nam dari sana dan Curtis menjelaskan maksud dan tujuannya. Nam membuka sel di sampingnya, ternyata berisi gadis perempuan yang bernama Yona. Dia adalah anak perempuan Nam. Nam menyetujui permintaan Curtis, namun dia meminta imbalan 2 butir kronol pada setiap gerbang yang berhasil dibuka. Yona mempunyai pendengaran yang tajam, sehingga dia bisa mengetahui ada apa di balik gerbang tersebut. Gerbang pertama berhasil dibuka, namun tidak ada satu orang pun di sana. Kemudian mereka dikejutkan dengan cahaya yang berasal dari jendela, karena selama 17 tahun mereka terkurung di gerbong belakang yang tertutup rapat. Terlihat permukaan bumi hingga sekarang masih tertutup salju tebal. Mereka melanjutkan perjalanannya. Gerbong kedua berhasil dibuka. Di sana ternyata tempat produksi protein yang selama ini mereka makan, dan koki yang membuatnya merupakan teman mereka yang pernah tinggal di gerbong belakang bernama Paul. Curtis yang penasaran pun melihat bahan baku dari makanan itu. Ternyata makanan yang selama ini mereka makan berasal dari kecoa yang digiling. Curtis marah dan hendak menghajar Paul, tapi kemudian dia menemukan sebuah peluru berisi kertas yang bertuliskan water. Paul mengatakan dia diminta oleh seorang misterius untuk memasukkan peluru itu ke dalam makanan. Gilliam mengatakan itu adalah petunjuk untuk menguasai gerbong pengolahan air, karena dengan menguasai sumber air, mereka sudah menguasai kereta, dan tidak perlu pergi ke gerbong depan karena bisa memegang kendali negosiasi. Nam mencoba membuka gerbong selanjutnya. Yona yang mengetahui ada sesuatu di depan langsung melarang Nam untuk membukanya. Namun semua sudah terlambat. Mereka disambut pasukan bertopeng yang membawa kapak sangat tajam. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Pertarungan demi menyelamatkan kaumnya yang ditindas di gerbang belakang. Tiba-tiba seorang komandan memerintahkan untuk menghentikan pertarungan, karena mereka harus merayakan kembalinya kereta melewati jembatan Yekaterina, yang menandakan pergantian tahun. Kemudian komandan memerintahkan semua orang untuk berpegangan karena kereta akan menabrak gundukan es. Nam dan Yona melihat ke bawah jembatan, lalu Nam mengatakan kita semakin dekat. Lalu Menteri Mason datang dan mengatakan, seharusnya penumpang bersyukur karena Wilford sudah menolong mereka selama 18 tahun tanpa meminta apapun.
tapi justru mereka membalas kebaikan Wilford dengan pemberontakan. Mason juga mengatakan akan memusnahkan 74% dari mereka. Curtis kesal dan melemparkan kabaknya ke arah Mason, namun ditangkis oleh pengawal Franco. Kemudian Mason dan geng kapak memakai teropong inframerah, yang ternyata di depan akan ada terowongan yang panjang. Curtis dan yang lain tidak bisa melihat apapun, bahkan untuk bergerak pun tidak leluasa. Geng kapak dengan mudah menciduk kaum Curtis satu persatu. Curtis teringat dengan Chan yang mengambil korek milik Nam. Dia pun memanggilnya untuk membawakan penerangan. Mereka semua berlarian membawa obor untuk pertarungannya, termasuk Gray yang langsung berlari mengincar Fuyu. Namun Mason tidak mempedulikannya. Kemudian Gray membunuh Fuyu dan langsung melempar pisaunya mengenai kaki Mason, sehingga dia susah berjalan. Curtis yang melihatnya langsung berjalan ke arah Mason, namun Edgar akan dibunuh oleh anak Franco. Curtis sebagai pemimpin lebih memilih untuk mengejar Mason, karena Curtis tahu jika dia menyelamatkan Edgar, pasti bawahan Mason akan membantai mereka. Mason pun meminta semuanya untuk menghentikan pertarungan mereka, dan kaum Curtis menyandera mereka semua. Anak Franco berlari berniat menyelamatkan Mason dari sekapan Curtis. Yona yang melihatnya langsung mengangkat tombak di situ dan anak Franco tewas tertusuk tombak. Franco yang melihatnya pun menatap Yona dengan penuh dendam. Kemudian Kilia menyuruh mereka semua untuk membersihkan dirinya. Di sisi lain, Mason memohon agar tidak dibunuh dan akan mengantarkan mereka semua sampai ke gerbang depan bertemu Wilford. Malam harinya, Kilia meminta kepada Curtis untuk berhenti sampai di situ, karena mereka sudah banyak kehilangan kaumnya. Kilia mengatakan bahwa Curtis sudah maju lebih jauh dari revolusi sebelumnya yang dipimpin oleh MacGregor 4 tahun lalu. Namun Curtis tetap akan maju agar mereka mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Kilia mengerahkan Gray untuk menggantikan Edgar yang tewas. Di gerbang depan ternyata tempat di mana sayuran ditanam. Kemudian di gerbang selanjutnya terdapat akuarium yang sangat besar. Di situ mereka ditawarkan untuk mencoba sushi. Mereka menikmati sushi sembari melihat ke arah luar yang masih membeku sama seperti dulu. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di gerbang depan merupakan tempat anak-anak orang kaya bersekolah. Mereka diperlihatkan video tentang Wilford sang penjaga mesin abadi. Mereka sangat memuja Wilford layaknya Tuhan. Kemudian datang pria botak yang membawa troli berisi banyak telur. Mereka masing-masing mendapatkan satu telur yang dibagikan hingga gerbang belakang. Curtis mendapatkan kertas merah lagi di dalam telur itu. Saat dibuka, kertas merah itu bertuliskan Blood. Tak lama kemudian guru itu menembaki mereka dan tepat mengenai kepala Andrew, pria yang tangannya dihancurkan. Di samping itu, pria botak ternyata membawa senjata yang disembunyikan di balik kumpulan telur tadi. Dia membebaskan teman-temannya dan membasmi penumpang gerbong belakang. Gray melemparkan magasin dan mengenai leher guru itu hingga dia tewas. Kemudian layar TV tiba-tiba menyala dan memperlihatkan Franco yang menembak Gilliam. Curtis dan Gray sangat terpukul. Akhirnya Curtis membunuh Mason dan terus maju melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Franco berusaha mengejar Curtis dan yang lainnya. Saat kereta sampai di belokan, Franco melihat mereka melalui jendela dan langsung menembak ke arah Yona karena dendamnya. Curtis pun menyerang dengan menembak balik. Namun hingga mereka kehabisan peluru tidak ada satupun yang mengenainya. Franco langsung berjalan untuk menyusuli mereka. Di sisi lain, Curtis dan yang lainnya harus menunggu Nam membuka gerbangnya. Akhirnya Franco berhasil menyusul. Mereka pun bersembunyi di kamar mandi. Gray menyergap dari belakang dan melempar potongan besi mengenai bahu Franco. Mereka berkelahi. Franco berhasil membuat Edgar terjatuh. Kemudian Curtis dan Franco saling tembak yang menyebabkan tangan Curtis terkena tembakannya. Lalu Curtis pun berhasil dibuat pingsan oleh Franco. Gray yang tersadar akan menyelamatkan Curtis, tapi dia harus tewas setelah Franco menusukkan potongan besi itu ke dada Gray. Kemudian Franco mencari Yona untuk membalaskan dendamnya. Nam berusaha melindungi Yona dan bertarung melawan Franco, hingga akhirnya Franco berhasil ditumbangkan. Yona mengambil senjata yang dibawa Franco dan berniat membunuhnya. Tapi Nam menahan tangan Yona karena dia tidak ingin anaknya menjadi pembunuh. Senjata yang dipegang Yona terjatuh. Curtis langsung mengambil dan menusukkannya ke perut Franco hingga tewas. Kini yang tersisa hanya Curtis, Nam, dan Yona. Mereka melanjutkan perjalanannya. Kehidupan di gerbang depan sangat berbeda dengan gerbang belakang. Fasilitas yang dikhususkan untuk orang-orang kaya. Di sana mereka melewati klub, di mana orang berpesta miras dan mabok-mabokan. Di situ Nam dan Yona mengambil semua kronol dan mantel milik orang-orang yang sedang mabok. Akhirnya mereka sampai di gerbang terdepan. Curtis meminta Nam untuk membukakan gerbang di situ, tapi Nam tidak mau karena tujuan dia ikut bukan untuk itu.
tapi untuk membuka pintu lain yang mengarah keluar. Ternyata Nam mengumpulkan kernel untuk dijadikan alat peledak agar Nam dan Yona bisa keluar dari kereta itu. Nam menceritakan kepada Curtis bahwa setiap melewati jembatan Yekaterina, dia memantau bangkai pesawat yang 10 tahun terakhir semakin terlihat jelas. Nam yakin bahwa salju mulai meleleh dan akan ada kehidupan selanjutnya jika dia keluar. Tiba-tiba saja perempuan yang menculik anak keluar dari gerbong depannya dan menembak perut Nam. Dia mengajak Curtis untuk masuk ke dalam karena Wilford sudah menunggunya. Di situ Wilford menceritakan bahwa revolusi itu sebenarnya rencananya dan Gilliam. Mereka akan membuat manusia saling membunuh karena untuk mengurangi populasi manusia di kereta tersebut. Pemberontakan yang direncanakan Wilford dan Gilliam sebenarnya hanya sampai di terowongan Yekaterina. Setelah itu yang selamat akan kembali ke gerbong belakang. Namun yang terjadi tidak sesuai rencana. Gerbong depan lebih menderita dari yang direncanakan. Kemudian Wilford membunuh Gilliam karena hal itu. Wilford menelpon pria botak menggunakan telepon yang terhubung ke ruangan Gilliam dan meminta untuk menyisakan 18% penumpang di gerbong belakang karena untuk merayakan 18 tahun berjalannya kereta. Di sisi lain, Franco ternyata masih bisa bangkit dan langsung berjalan menemui Yona untuk membunuhnya. Nam berusaha melindungi Yona, kemudian meminta Yona untuk menempelkan kernel ke pintu dan meminta koreknya pada Curtis. Yona masuk ke dalam menemui Curtis, lalu dia mendengar ada anak yang berada di bawah lantai. Saat dibuka ternyata itu anak yang Wilford culik. Curtis berusaha menahan mesin itu menggunakan tangannya untuk mengeluarkan anak tersebut. Lalu dia memberikan korek apinya kepada Yona, dan Yona langsung menyalakan bomnya. Nam dan Yona masuk ke dalam ruang kendali kereta. Nam berusaha menutup gerbang namun ternyata gerbangnya macet. Nam dan Curtis berusaha melindungi Yona dan anak kecil itu. Bom pun meledak. Selain membuka pintu, efek ledakannya membuat salju di sekitar longsor dan mengakibatkan semua penumpang kereta tewas, terkecuali Yona dan anak kecil tersebut karena dilindungi oleh Nam dan Curtis. Kemudian mereka berdua keluar dari kereta dan menginjak bumi untuk pertama kalinya. Mereka disambut oleh beruang kutub dan cerita pun selesai. Ending yang sangat tak terduga. Apakah bumi sudah bisa dihuni kembali karena ada beruang yang bertahan? Atau mereka berdua tewas dimakan beruang? Kita tidak tahu. Dan begitu saja alur dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.